Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Anwari dengan NIM 250101014 dari program studi S1 Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Galandra Sendria Juan Saputra dengan NIM 25010101002 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Bahwa video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman open source yang diampu oleh Bapak Muhtarom SI Eskom Mkom. Aplikasi yang saya buat yaitu toko komputer serta aksesoris yang bertujuan untuk mempermudah proses transaksi, pengolahan data barang, dan pembuatan laporan penjualan. Semoga video yang kami sajikan dapat memberikan manfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan. Yang pertama yaitu pembuatan database. Pertama-tama kita buka exam dulu. Sini kita pencet pada Apache dan MySQL pada action pada tombol start ini. Kita pencet start. Kita tunggu dulu sampai ada tulisan running. Setelah itu untuk localhost kita pencet admin pada MySQL. Di sini kita sudah membuat database dengan nama toko komputer yang terdiri dari 3 tabel, yaitu tabel barang, detail transaksi, dan transaksi. Artinya pada tabel barang terdiri dari struktur yaitu kode barang sebagai primary key dengan jenis varchar dengan panjang data 10. Selanjutnya kita ada nama barang dengan jenisnya varchar, panjang datanya 100. Selanjutnya kategori dengan jenisnya yaitu varchar dengan panjang datanya yaitu 50. Selanjutnya ada harga dengan jenisnya yaitu integer dengan panjang datanya yaitu 11. Selanjutnya ada stok dengan tipenya integer lalu panjang datanya 11. Setelah itu kita lanjut ke tabel detail transaksi dengan struktur yaitu yang pertama ID detail dengan primary key dengan tipenya integer dengan panjang data yaitu 11. Selanjutnya nomor transaksi sebagai foreign key dengan tipenya yaitu varchar dengan panjang data 15. Selanjutnya ada kode barang dengan foreign key sama seperti nomor transaksi dengan tipenya varchar, panjang datanya 10. Selanjutnya ada harga dengan tipenya yaitu integer dengan panjang data 11. Selanjutnya ada jumlah dengan tipenya integer lalu panjang datanya 11. Selanjutnya ada subtotal dengan tipenya integer, panjang datanya 11. Selanjutnya kita lanjut ke tabel transaksi. Pada tabel transaksi terdiri atas 3 struktur yaitu nomor transaksi sebagai primary key dengan tipenya yaitu varchar, panjang datanya 15. Selanjutnya ada tanggal. Pada tanggal kita menggunakan tipenya date karena yaitu berupa tanggal, terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya pada total bayar kita menggunakannya tipenya yaitu integer dengan panjang data 11. Selanjutnya kita menuju ke NetBeans untuk melihat proses selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian Java NetBeans. Sebelum saya menjelaskan source semua ini, saya akan menambahkan library terlebih dahulu. Saya menambahkan library MySQL JDBC connector yang berfungsi untuk mengkonekkan dari Java NetBeans ini ke database MySQL. Caranya yaitu kita klik kanan pada library, kita add library, kita cari file SQL JDBC ini, kita add library. Selanjutnya kita membuat kelas yaitu kelas config.
Cara membuatnya yaitu kita ke source package, klik kanan, kita new Java class. Di Java config saya menambahkan 3 library. Yang pertama, import Java SQL connection. Ini digunakan untuk membuat objek koneksi ke database. Selanjutnya, import Java SQL Driver Manager yang berfungsi untuk membuka koneksi ke MySQL menggunakan alamat database. Yang ketiga, import Java SQL Exception digunakan untuk menangani apabila terjadi kesalahan saat proses koneksi. Di dalam kelas config ini, saya menambahkan 3 variabel string. Yang pertama, string URL. Variabel URL ini berisi alamat database yang saya buat. Selanjutnya, string user. Variabel user berisi username database. Pada MyXM, secara default menggunakan username root. Yang ketiga yaitu string password. Variabel password digunakan untuk password MySQL. Dikarenakan pada localhost saya tidak menggunakan password, maka nilai dikosongkan. Selanjutnya, driver manager ini register. Baris ini digunakan untuk mendaftarkan driver MySQL JDBC agar Java dapat mengenali database MySQL. Untuk baris ini merupakan proses utama pada koneksi. Java akan mencoba menghubungkan aplikasi dengan database menggunakan alamat database, username, dan password yang sudah ditentukan. Jika berhasil, maka koneksi akan disimpan ke variabel MySQL config. Selanjutnya kita akan masuk ke desain toko komputer. Di desain ini ada beberapa item yang harus ditambahkan. Yang pertama yaitu label. Label ini kita tambahkan untuk toko komputer dan aksesoris ini. Informasi transaksi, nomor transaksi, tanggal, data barang, kode barang, nama barang, kategori, harga, stok, jumlah, subtotal, daftar barang, tabel transaksi, total item, total bayar, dan keranjang transaksi. Yang kedua, kita membutuhkan text field. Text field ini digunakan untuk isi data. Kita gunakan ke nomor transaksi, tanggal, kode barang, nama barang, harga, stok, jumlah, subtotal, total item, dan total bayar. Selanjutnya kita membutuhkan item tombol. Tombol ini untuk mengoperasikan aplikasi ini. Saya menambahkan beberapa tombol, yaitu tambah barang, simpan, edit barang, hapus, keluar, baru, tambah ke keranjang, cetak, hapus transaksi. Selanjutnya kita membutuhkan tabel. Saya menambahkan 3 tabel di sini. Keranjang transaksi, tabel transaksi, daftar barang. Tabel ini yang berfungsi untuk menampilkan database dari MySQL. Selanjutnya, biar memudahkan untuk pemrogramannya, kita kasih nama variabel ke semua ini di tag field, tombol, dan tabelnya. Sebagai contoh, di tag field tanggal saya kasih nama txt tanggal karena tag field kita kasih tag tanggal. Dan selanjutnya kita ke tombol. Di tombol saya kasih nama B tambah karena button tambah biar memudahkan kita
mencari nama dari item-item ini. Dan yang terakhir kita membutuhkan combo box. Kita gunakan ke bagian kategori ini biar user bisa memilih untuk beberapa kategori. Untuk kategori ini kita bisa mengasih beberapa kategori dengan klik kanan pada combo box properti. Di bagian model kita klik titik 3 ini. Nah, lalu kita kasih beberapa opsi. Di sini ada mouse, keyboard, beberapa kategori mouse, keyboard, storage, gadget, dan lain-lain. Oke, itu untuk penjelasan bagian config dan desain. Selanjutnya kita lanjut ke step berikutnya. Selanjutnya saya akan jelaskan pada source codingan utamanya. Yang pertama yaitu import Java AWT headless exception, yaitu untuk menangani error pada tampilan GUI. Selanjutnya import Java SQL connection, yaitu untuk membuat koneksi ke dalam database MySQL. Selanjutnya import Java SQL result set, yaitu untuk menampung hasil query select. Selanjutnya ke import Java SQL exception, yaitu untuk menangani error yang berasal dari database. Selanjutnya ke import Java SQL statement, yaitu untuk menjalankan perintah SQL sederhana. Selanjutnya ke import Java swing table default table model, yaitu untuk mengelola data pada JTable. Selanjutnya ke import Java X-Swing G-Option Pane, yaitu untuk menampilkan pesan dialog kepada pengguna. Selanjutnya import Java Text Simple Data Format, yaitu untuk mengatur format tanggal. Selanjutnya import Java Util Date, yaitu untuk mengambil tanggal dari sistem komputer yang digunakan. Selanjutnya import Java SQL prepared statement, yaitu untuk menjalankan query SQL yang memiliki parameter. Selanjutnya import net SF Jasper Report Engine Jasper Complaint Manager, yaitu untuk mengompilasi file laporan .jr.xml. Selanjutnya ke import net SF Jasper Reports Engine Jasper File Manager, yaitu untuk mengisi laporan dengan data dari database. Selanjutnya ke import net SF Jasper Reports Engine Jasper Print, yaitu untuk sebagai objek hasil laporan yang siap ditampilkan atau dicetak. Selanjutnya ke import net SF Jasper Reports Engine Jasper Reports, yaitu untuk sebagai representasi template laporan. Selanjutnya ke import net SF Jasper Reports View Jasper Viewers, yaitu untuk menampilkan preview laporan import. Selanjutnya import Java Util Hashmap, yaitu untuk mengirim parameter ke Jasper Reports. Selanjutnya import net SF Jasper Reports Engine JRX exception, yaitu untuk menangani error pada proses Jasper Reports. Selanjutnya menuju ke pabrik toko komputer. Pada ini yaitu init komponen, yaitu membuat dan menampilkan seluruh komponen GUI yang telah didesain di NetBeans. Selanjutnya kita menuju ke loadtable. Pada loadtable ini yaitu untuk memuat seluruh data barang dari database ke JTable. Selanjutnya ke get SQL exception X, sistem get logger toko komputer, kelas and get name.
pada ini yaitu untuk menampilkan log apabila terjadi kesalahan saat mengambil data barang, akan menampilkan pesan ini. Selanjutnya kita menuju ke ini file-filenya, yaitu pertama kosong, yaitu mengosongkan seluruh file input pada form. Selanjutnya nomor otomatis, yaitu mengisi nomor transaksi secara otomatis. Terus selanjutnya tanggal, yaitu menampilkan tanggal, hari, tahun, dan yang otomatis pada sesuai komputer. Lalu buat tabel transaksi, yaitu untuk kolom, untuk membuat struktur kolom pada tabel transaksi. Selanjutnya lot transaksi, yaitu menampilkan data transaksi yang sudah tersimpan atau tersedia. Selanjutnya buat tabel keranjang, yaitu membuat struktur tabel keranjang belanja. Selanjutnya saya akan menjelaskan private file kosong. Pada private file kosong terdapat kode, yaitu txt kode .settext dalam kurung tanda petik 2 kosong kurung tutup dan tanda titik dan petik. Pada private file kosong ini berfungsi untuk mengosongkan semua isi file pada form. Yang bermaksud yaitu txt kode .settext kurung buka lalu ini ada ini, yaitu mengosongkan file pada kode barang. Selanjutnya txt nama, yaitu mengosongkan nama. cb kategori .set selected index kurung buka kurung tutup 0, yaitu bermaksud untuk mengembalikan pembuka kategori ke pilihan pertama, dan ini selanjutnya sama untuk mengosongkan. Selanjutnya ke private file table dalam kurung tutup kurung buka, terus SQL exception, yaitu mengambil seluruh data barang dari database, menampilkan ke JTable private ke JTable. Pada default JTable model new default table model, yaitu bermaksud untuk membuat model tabel baru. Selanjutnya pada model add kolom atau kode, model add kolom nama barang, model add kolom kategori, model add kolom harga, model add kolom stok, yaitu berfungsi untuk menambahkan kolom-kolom tersebut sesuai dengan namanya, kode, nama barang, kategori, harga, dan stok. Selanjutnya pada integer nomor 1, yaitu variabel nomor tidak digunakan pada kode ini. String SQL select from barang, query yang untuk mengambil seluruh data barang. Selanjutnya connection config D, yaitu membuka koneksi ke database. Selanjutnya statement STM config statement, yaitu membuka statement untuk menjalankan query. Selanjutnya result rest STM execute query SQL, yaitu menjalankan query dan menyimpan hasilnya ke result set. Selanjutnya will rest text, yaitu membaca seluruh data hasil. Selanjutnya ke model add row new object, yaitu menambahkan setiap data sebagai baris pada tabel. Selanjutnya kita ke rest get string kode barang, rest get string nama barang, rest get string kategori, rest get integer harga, rest get integer stock, yang bermaksud untuk mengambil kode barang, mengambil nama barang, mengambil kategori, mengambil harga, dan mengambil stok. Selanjutnya kita ke JTable barang set model. Pada ini yaitu menampilkan model JTable. Selanjutnya kita ke private vault nomor otomatis.
pada private vault nomor otomatis kita ada menggunakan dengan connection config db. Ini statement st sama dengan concrete statement, yang berarti adalah pertama membuka koneksi ke database, selanjutnya membuat statement, selanjutnya ke result set rs sama dengan sd execute query select max no transaksi as no from transaksi, yang berarti untuk mengambil nomor transaksi terbesar. Selanjutnya ke if rs next, yaitu jika data ditemukan maka akan menyimpan nomor transaksi yang terakhir. Selanjutnya kita ke string no rs get string no, ini artinya menyimpan nomor transaksi yang terakhir. Terus jika belum ada transaksi maka if sama dengan null txt no transaksi titik syntax tr001, yang berarti nomor transaksi dimulai dari tr001. Selanjutnya ke integer int urut sama dengan integer parse integer no substring 2 urut plus, maksudnya mengambil angka setelah huruf tr. Selanjutnya ke txt no transaksi syntax string format tr0d urut, yaitu menampilkan nomor transaksi terbaru dan seterusnya. Selanjutnya ke change exception, yaitu ini option pen show message dialog null get message, yaitu menampilkan pesan error jika terjadi kesalahan. Selanjutnya ke private vault tanggal. Pada private vault tanggal ini kita ada simple date format SDF sama dengan new simple date format JJJJ MMDD, yang bermaksud adalah membuat format tanggal, tahun, bulan, dan hari. TXT tanggal titik settext SDF format new date, yang berarti menampilkan tanggal saat ini pada form. Selanjutnya ke private vault buat tabel transaksi. Pada private vault buat tabel transaksi ada default tabel model sama dengan new default tabel model, yaitu membuat model tabel baru. Sini ada model titik add kolom nomor transaksi, model titik add kolom tanggal, model titik add kolom total bayar, yang bermaksud untuk menambahkan kolom nomor transaksi, nomor tanggal, dan kolom total bayar. Selanjutnya ada jtable transaksi titik set model atau model, yaitu menampilkan model ke jtable transaksi. Selanjutnya kita ke private vault hitung total. Di sini terdapat dua variabel, yaitu integer total item. Di sini kita default tabel model sama dengan default tabel model jtabel keranjang get model, yaitu mengambil model dari jtabel keranjang. Selanjutnya ke for integer i sama dengan 0, i lebih kecil model get row count kurung dan dalam tutup titik koma i plus plus, yang bermaksud untuk membaca seluruh data pada tabel keranjang. Selanjutnya ini jika total lebih integer parse in model get value i 4 to string, berarti menjumlahkan seluruh subtotal. Selanjutnya ke total item, sama total item ini tadi sama plus sama dengan integer parse model get value it 3 to string, yang berarti untuk menjumlahkan seluruh jumlah barang. Selanjutnya ke txt total settext string values of total, yang berarti adalah menampilkan total pembayaran. Selanjutnya ke txt total item set txt string value of total item, yang berarti menampilkan total item. Selanjutnya ke private vault load transaksi. Default tabel model sama dengan new default tabel model 1. Dalam
kurung buka kurung tutup titik koma. Selanjutnya model titik add kolom nomor transaksi, model titik add kolom tanggal, model titik add kolom total bayar. Yang berarti pada default ini yaitu membuat model tabel baru. Terus pada yang model ini yaitu menambahkan kolom nomor transaksi, menambahkan kolom tanggal, menambahkan kolom total bayar. Selanjutnya ke ini try connection con sama dengan config titik config db kurung buka kurung tutup titik koma. Selanjutnya statement st sama dengan complete statement di kurung buka kurung tutup titik koma. Selanjutnya result set rs sama dengan st execute query. Yang selanjutnya select from transaksi order by no transaksi dash, yang berarti yaitu untuk ini berarti untuk membuka koneksi database, dan ini untuk membuka statement. Selanjutnya yang ini tadi result ini yaitu berguna untuk mengambil seluruh transaksi dari database. Selanjutnya kita ke well rs next, yaitu membaca seluruh data. Selanjutnya ini menampilkan data ke tabel. Selanjutnya kita lanjut ke JTabel transaksi set model, yaitu menampilkan data ke JTabel. Selanjutnya ke set SQL exception J option pen show message dialog null get message, yaitu menampilkan pesan jika terjadi error. Selanjutnya kita ke private vault buat tabel keranjang. Pada private vault buat tabel keranjang ini ada default tabel model sama dengan new default tabel model, yang berarti membuka model tabel baru. Selanjutnya ini ada model titik add kolom kode, model titik add kolom nama barang, model titik add kolom harga, model titik add kolom jumlah, model titik add kolom subtotal, dan ini semua yaitu untuk menambahkan kolom pada kode barang, menambahkan kolom pada nama barang, menambahkan kolom pada harga, kolom jumlah, kolom subtotal. Itu setelah itu JTabel keranjang set model, yang berarti menampilkan model ke JTabel keranjang. Ini tadi penjelasan untuk metodenya yang digunakan pada source ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan tombol-tombolnya, buttonnya pada desain ini. Oke, sebelum menuju ke penjelasan tombol, saya jelaskan dulu untuk bagian metode mouse click pada tabel barang dan tabel transaksi. Yang pertama kita klik dulu tabel barang, lalu kita ke event, lalu kita ke mouse ini, kita klik mouse click ini. Pada mouse click JTabel barang terdapat ordinan atau program, yaitu dari int baris sama dengan JTabel barang row at point if titik get point kurung buka kurung tutup titik koma. Di sini menjelaskan mengambil nomor indeks baris pada yang diklik oleh pengguna, yaitu terdiri dari string kode JTabel barang get value baris null to string, txt kode set text kode, string nama JTabel barang get value baris 1 to string, txt nama set text nama, string kategori JTabel barang get value at baris 2 get to string JP kategori set selected item kategori, string harga sama dengan JTabel barang get value at baris 3 to string txt harga set text harga, string stock sama dengan JTabel barang get value at baris 4 to string text stock titik set text stock. Pada ini yaitu pada codingan itu yaitu mengambil nilai pada kolom pertama kode barang, mengambil nilai kedua yaitu nama barang, terus mengambil nilai pada kolom ketiga yaitu kategori,
lalu mengambil nilai keempat yaitu harga, lalu mengambil nilai kelima yaitu stok barang ini. Itu saja yang terdapat pada JTabel barang mostklik. Selanjutnya ke desain lagi, kita klik ke tabel transaksi. Kita klik kanan lagi, kita pilih event, kita pilih mouse ini, kita klik mouse klik ini. Di dalam mouse klik JTabel transaksi terdapat koordinat atau program yaitu int baris sama dengan JTabel transaksi get selected row, artinya mengambil indeks nomor baris yang sedang dipilih oleh pengguna. Selanjutnya if baris tanda seru sama dengan -1, yaitu jika tidak ada yang dipilih, nilai baris adalah -1. txt no transaksi titik set text JTabel transaksi get value at baris 0 to string kurung buka kurung tutup, lalu ini ya artinya yaitu mengambil nilai pada kolom pertama nomor transaksi dari baris yang menjadi string dalam JTabel txt nomor transaksi. Itu saja yang terdapat pada mouse klik JTabel transaksi. Setelah itu kita jelaskan lagi pada tombol-tombolnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kode dari semua tombol. Dimulai dari tombol pertama yaitu tombol tambah. Di sini di tombol tambah memiliki ada satu variabel string SQL insert into barang values. Ini berfungsi untuk membuat ya Bani. Di sini gini tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kode dari semua tombol. Pertama saya akan menjelaskan dimulai dari tombol tambah terlebih dahulu. Di sini tombol tambah memiliki variabel string SQL insert into barang values yang ini berfungsi untuk membuat query SQL untuk menambahkan data ke tabel barang. Selanjutnya connection config db yang berfungsi membuat koneksi ke database. Java SQL prepare statement ini berfungsi untuk membuat prepare statement berdasarkan query SQL. Selanjutnya PST string 1 txt kode, PST string 2, PST string 3 yang berfungsi membuat mengisi parameter pertama yaitu kode barang, dan yang kedua nama barang, dan yang ketiga dengan kategori yang dipilih. Selanjutnya PST set int 4 yang berfungsi untuk mengisi parameter keempat dengan harga barang sekaligus mengubah input dari string menjadi integer. PST set int 5 untuk baris ini berfungsi untuk mengisi parameter kelima dengan stok barang sekaligus mengubah input dari string menjadi integer. PST execute update ini untuk perintah menjalankan query insert ke database. Option pane show dialog ini untuk menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Selanjutnya load tabel, nah ini untuk memuat ulang data barang agar lebih langsung diperbarui. Selanjutnya ada metode kosong, ini untuk mengosongkan seluruh file input. Catch exception. Option pane ini untuk menampilkan pesan kesalahan jika proses gagal. Selanjutnya kita ke tombol simpan.
Untuk di tabel sipan, yang pertama ada connection count sama dengan 0. Ini untuk mendeklarasikan variabel koneksi database. Try count config db untuk membuka koneksi ke database. Untuk string SQL variable string, insert into transaksi, nomor transaksi, tanggal, total bayar, values. Inti query untuk menyimpan data transaksi utama. Selanjutnya baris prepare statement. Ini untuk membuat prepare statement berdasarkan query yang ada di atas. Selanjutnya pst set string 1 txt nomor transaksi, pst string 2 yaitu berfungsi untuk mengisi parameter nomor transaksi dan mengisi parameter tanggal transaksi. pst set in 3 ini untuk mengisi parameter total bayar. Selanjutnya pst execute update ini untuk fungsi menjalankan query insert ke tabel transaksi. Default tabel model sama dengan default tabel model ini untuk mengambil seluruh data yang ada pada tabel keranjang. For int i sama dengan 0 ini berfungsi untuk melakukan perulangan untuk menyimpan setiap barang pada keranjang. Fungsi string SQL 12 insert into detail transaksi ini query untuk menyimpan data transaksi. Prepare statement PS2 membuat prepare statement untuk detail transaksi. Di bawahnya pst2 set string 1, pst2 set string 2 ini untuk membuat parameter statement untuk detail transaksi, mengisi nomor transaksi, mengisi kode barang, dan yang 3, 4, dan 5 mengisi kode barang, mengisi harga barang, mengisi jumlah, mengisi subtotal pembelian. Untuk pst2 execute update ini untuk menjalankan query penyimpanan detail transaksi. Selanjutnya variabel string SQL check select stock from barang where kode barang ini untuk query mencek stok barang. Selanjutnya prepare statement untuk membuat prepare statement untuk mengecek stok. pst set string 1 model ini untuk mengisi parameter kode barang. Result rs pst check execute query ini untuk menjalankan query pengecekan stok. If rs next ini untuk jika data barang ditemukan. int stock get stock ini untuk mengambil stok yang tersisa di database. int jumlah integer press int ini untuk mengambil jumlah barang yang dibeli. If jumlah lebih dari stok ini untuk mengecek apakah jumlah pembelian melebihi stok. Jika stok tidak mencukupi maka akan menampilkan pesan stok barang tidak mencukupi. Untuk selanjutnya ini akan diulang terus saat jika stok tidak mencukupi. String SQL 3 update barang set stock ini query untuk mengenali stok barang setelah transaksi berhasil. Prepare statement untuk membuat prepare statement untuk update stok. pst set int 1 dan pst set string 2 ini untuk mengisi jumlah stok yang akan dikurangi dan mengisi kode barang yang akan diperbarui. pst3 execute ini untuk menjalankan query update stok. Default tabel model baris ini
yaitu untuk menghapus seluruh data pada tabel keranjang setelah transaksi selesai. Di bawahnya ada txt jumlah set tag, txt subtotal, txt total set tag, txt total item set tag. Ini berfungsi untuk mengosongkan seluruh file. Di bawahnya ada metode load tabel dan load transaksi. Ini berfungsi untuk memuat ulang data barang agar stok terbaru ditampilkan dan membuat ulang data transaksi serta nomor otomatis, yaitu untuk membuat nomor transaksi baru secara otomatis. Si option file ini untuk menampilkan pesan bahwa transaksi berhasil disimpan. Chat headless ini juga si option file show message dialog null get message. Ini untuk menampilkan pesan jika terjadi kesalahan. Itu untuk tombol simpan. Selanjutnya kita masuk ke tombol edit. Di tombol edit ini kita memiliki variabel string SQL, date barang, set, nama barang, kategori, harga, stok, where, kode barang, yaitu untuk membuat query SQL untuk mengubah data barang berdasarkan kode barang. Connection config db ini untuk membuka koneksi ke database. Java SQL prepare statement ini untuk membuat prepare statement berdasarkan query update. PST string 1, PST set string 2 ini digunakan untuk mengisi parameter nama barang dan mengisi parameter kategori, dan seterusnya. PST3, 4, 5 untuk mengisi parameter harga barang dan mengubah input dari string menjadi integer, mengisi parameter stok dan mengubah menjadi integer, mengisi parameter kode, dan sebagai acuan data akan diubah. Selanjutnya execute update ini untuk menjalankan query update ke database. C option pen show message ini untuk menampilkan pesan bahwa data berhasil diubah. Untuk metode load tabel dan kosong ini untuk memuat ulang data barang agar berubah langsung terlihat dan mengosongkan seluruh file input. Si option show message dialog ini untuk menampilkan pesan jika terjadi kesalahan. Itu untuk tombol edit. Selanjutnya kita ke tombol hapus. Untuk hapus ini kita ada sistem exit, berarti jika kita mengklik tombol keluar, kita langsung keluar dari aplikasi. Selanjutnya kita ke tombol keluar. Kita ke tombol hapus. Di tombol hapus ini ada enter jawab C option. Ini untuk menampilkan kotak dialog konfirmasi sebelum data dihapus. Selanjutnya if jawab sama dengan C option dan yes option. Ini dilakukan untuk menampilkan kotak dialog konfirmasi sebelum data dihapus. Jika pengguna memilih tombol yes, maka akan membuat string delete from barang kode barang. Ini membuat query SQL untuk menghapus data barang berdasarkan kode barang. Connection config ini untuk membuka koneksi ke database. Java SQL prepare statement untuk membuat prepare statement berdasarkan query delete. PST string 1 TT kode ini untuk mengisi parameter dengan kode barang yang akan dihapus. PST execute untuk menjalankan query delete. Option pen show message untuk menampilkan pesan bahwa data berhasil dihapus. Untuk metode load tabel dan kosong ini untuk memuat ulang data barang biar langsung terlihat dan menghapus seluruh file input.
JOption show message ini menampilkan pesan jika terjadi kesalahan. Selanjutnya ada J tabel keranjang get model. Ini untuk mengambil indeks baris yang dipilih pada tabel keranjang. Selanjutnya if baris jika ada baris yang dipilih. Menghapus baris yang dipilih dari tabel keranjang, dan hitung total untuk menghitung ulang total pembayaran dan total item. Selanjutnya kita ke tombol baru. Di tombol baru ini ada kosong, ini untuk mengosongkan semua field, dan TXT kode request focus ini untuk mengembalikan titik awal kepada TXT kode. Selanjutnya kita ke tambah ke keranjang. Ditambah ke keranjang ini ada kode if TXT get tag is empty, mengecek apakah kode barang atau jumlah barang masih kosong. Untuk JOption show message null, stok jika tidak mencukupi, ini untuk menampilkan pesan jika data belum lengkap. Selanjutnya di int stok integer press int ini untuk mengambil nilai stok dari form. Int jumlah integer ini untuk mengambil jumlah barang yang kita akan dibeli. Kita masuk ke check stock. If jumlah lebih besar dari stok, fungsi ini untuk mengecek apakah jumlah pembelian melebihi stok. Default model ini untuk mengambil model dari tabel keranjang. Model add arrow new object ini untuk menambahkan data barang ke dalam tabel keranjang. TXT kode get tag, TXT nama, TXT harga, TXT jumlah, TXT subtotal get tag ini untuk menambahkan kode barang, nama barang, harga, dan jumlah serta subtotal. Selanjutnya ada fungsi metode hitung total. Ini berfungsi untuk menghitung ulang total pembayaran dan total item. Di bawahnya ada TXT kode set tag, TXT nama, dan seterusnya. Ini mengosongkan field kode barang. Selanjutnya kita ke tombol hapus transaksi. Di tombol ini if TXT nota transaksi get tag is empty, show dialog, pilih transaksi yang akan dihapus. Ini untuk mengecek apakah nomor transaksi sudah dipilih. JOption pen show message ini untuk menampilkan pesan jika belum ada transaksi yang dipilih. Return untuk menghitungkan proses. int jawab sama dengan JOption pen show confirm dialog. Ini untuk menampilkan kotak dialog konfirmasi sebelum transaksi dihapus. If jawab sama dengan JOption pen yes option try, dan seterusnya. Ini untuk jika pengguna memilih tombol yes, membuka connection code untuk membuka koneksi ke database. String SQL delete from detail transaksi ini berfungsi untuk menghapus data pada tabel detail transaksi. Prepare statement untuk membuat prepare statement untuk query pertama. PST string 1 TXT nota transaksi ini untuk mengisi parameter nomor transaksi. PST1 execute update menjalankan query
penghapusan detail transaksi. Untuk variabel kedua, string SQL 2, delete from transaksi where nomor transaksi. Query untuk menghapus data pada tabel transaksi. Prepare statement untuk membuat prepare statement untuk query kedua. PST set string 1 ini untuk mengisi parameter nomor transaksi. PST 2 execute ini untuk menjalankan query penghapusan transaksi. JOption file show dialog berfungsi untuk menampilkan pesan dialog transaksi berhasil dihapus. Di sini ada metode load transaksi, yaitu untuk mengosongkan file nomor transaksi. Load transaksi untuk membuat ulang data transaksi pada tabel. TXT nota tag transaksi ini untuk mengosongkan file nomor transaksi. JOption file show dialog ini untuk menampilkan pesan jika terjadi kesalahan. Selanjutnya kita ke bagian terakhir, yaitu cetak. Untuk di bagian cetak kita ada try if TXT nota transaksi get tag is empty. Ini untuk mengecek apakah nomor transaksi sudah dipilih. Untuk JOpen show ini untuk menampilkan pesan jika belum ada transaksi yang dipilih. Return untuk mengecek proses menghentikan proses cetak. Hasmap string object parameter sama dengan new. Hasmap ini berfungsi untuk membuat objek hasmap untuk menampung parameter laporan. Parameter put no transaksi TXT nota transaksi ini untuk mengirim nomor transaksi sebagai parameter ke Jasper report. Untuk Jasper report sama dengan Jasper compile manager ini digunakan untuk mengompil file laporan JRXML menjadi Jasper report. Jasper print JP sama dengan Jasper file manager build report ini untuk mengisi laporan dengan data dari database berdasarkan parameter. Jasper view report JP false ini berfungsi untuk menampilkan hasil laporan nota ke Jasper view. Selanjutnya ada JOption file show message dialog ini untuk menampilkan pesan jika terjadi kesalahan saat proses. Itu untuk penjelasan kode dari semua tombol. Untuk proses selanjutnya kita akan masuk ke bagian Jasper reports. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ke Jasper report. Pertama-tama kami akan membuat file terlebih dahulu. Cara membuat filenya yaitu klik file di kiri atas, klik new Jasper report, pilih blank A4, kita next, kita kasih nama file nota penjualan. Dikarenakan saya sudah buat ini nota penjualan JRXML. Yang kedua atau yang selanjutnya yaitu membuat koneksi database dengan cara klik Repository Explorer, klik kanan pada data adapter, create data adapter, kita pilih data JDBC connection, klik next. Nah, ini disuruh mengisi. Punya saya dengan namanya koneksi MySQL, JDBC drivernya com MySQL JDBC driver, JDBC URL yaitu JDBC MySQL localhost 3306. Untuk komputer adalah nama database kami.
Username root karena default exam adalah root. Password karena saya tidak kasih password, jadi saya kosongkan. Kalau sudah, kita tes successful. Kalau masih error, kita ke draft, tambahkan draft. Kenapa error? Karena belum ditambahkan connection MySQL. Cara menambahkannya yaitu klik draft class path, kita add, kita cari connection DJBC driver yang sudah download. Kalau sudah, nanti ditambahkan ke sini. Kita tes, jika sudah bisa maka berhasil. Kalau sudah, klik finish. Selanjutnya kita ke membuat query. Caranya yaitu kita ke klik bawah outline nota penjualan, kita ke properti, di scroll sampai ada edit query, filter and solve option, kita klik sampai muncul. Jika sudah muncul, nanti di sini di bawah database and query dialog, kita pilih koneksi yang sudah ditambahkan tadi. Karena yang tadi saya tambahkan koneksi MySQL ini, kita klik, nanti akan muncul semua database yang ada di MySQL. Setelah itu di kanan saya akan memasukkan query ini. Query ini menggabungkan tabel transaksi, detail transaksi, dan barang, sehingga informasi yang diperlukan dapat ditampilkan dalam nota penjualan. Setelah query selesai dibuat, saya menekan tombol read field. Jika muncul field nama di sini, maka sudah berhasil. Jika sudah berhasil seperti ini, saya akan klik OK. Setelah itu, setelah menambahkan query, lanjut ke tahap desain. Di desain saya menambahkan judul laporan pada bagian titel. Kita menambahkan static tag, kita taruh di sini. Kemudian menambahkan informasi nomor transaksi, tanggal transaksi, serta membuat tabel yang berisi nama barang, harga, jumlah pembelian, subtotal, dan total pembayaran. Semua field dari panel outline ini kemudian di drag and drop ke bagian detail laporan. Di sini di drop ke detail sini, maka akan menampilkan kode seperti ini. Yang selanjutnya kita menambahkan parameter. Karena laporan hanya akan menampilkan satu transaksi yang dipilih, saya membuat sebuah parameter dengan nama nomor transaksi. Parameter ini akan menerima nomor transaksi yang dikirim dari aplikasi Java. Selanjutnya, pada bagian query, saya menambahkan kondisi where sehingga data yang ditampilkan sesuai dengan nomor transaksi. Cara menambahkan parameternya yaitu di outline. Di bawah outline ada parameter, kita tinggal klik kanan, create parameter, kita kasih di sini namanya nomor transaksi. Kalau sudah, akan jadi seperti ini, nomor transaksi. Setelah itu saya ke bagian query, edit query, saya menambahkan where nomor transaksi ini. Setelah selesai, saya edit desain. Selanjutnya yaitu preview laporan.
Cara melihat previewnya yaitu kita klik preview di bawah ini, preview. Kita kasih nomor transaksi R01, enter. Nanti akan muncul preview transaksi dan data-data yang ada di NetBeans. Selanjutnya di tahap berikutnya yaitu menghubungkan Jasper Report ke NetBeans yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dengan cara yang pertama yaitu klik pada My Report yang filenya tadi, klik kanan, sesuaikan, lalu kita pilih ke Properties. Lalu di saat ini kita lihat di location. Pada saat location kita klik ada tombol show in system ini, kita klik. Lalu ini adalah file dari Jasper tadi. Setelah itu kita salin filenya tadi ini, lalu kita pindah ke data ke file project yang sudah dibuat, ke project atau komputer. Kita sesuaikan letak NetBeans kita yang telah kita buat tadi di sini, lalu kita klik SRC, lalu di sini ada banyak dari filenya tadi, yang dari config, dari tas koneksi, toko komputer titik form, dan toko komputer. Di saat ini kita tempelkan file yang sudah kita salin tadi di sini. Ini kita tempel. Ini kan kita udah punya, jadi nggak usah ditempel lagi. Nah, setelah itu kita menambahkan library pada NetBeans. Di NetBeans kita akan menambahkan library untuk bisa menghubungkan. Sini saya akan serahkan semuanya pada teman saya. Oke, pada library kali ini ada banyak library yang saya tambahkan. Yang pertama ada common binary detail, JWC connection, Jasper Reports, common binary, common collection, common register, common logging, e-tag, Jasper Reports, Jasper Report. Untuk yang pertama yaitu Jasper Report yang digunakan untuk membuat dan menampilkan laporan atau nota transaksi. Jasper Report akan mengambil data dari database kemudian menyusun menjadi laporan yang sudah siap ditampilkan atau dicetak. Selanjutnya common binary untils. Library ini digunakan untuk membantu proses pengelolaan objek Java atau Java Bean. Library ini juga merupakan salah satu library dukungan yang dibutuhkan oleh Jasper Report agar proses pembuatan laporan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, Common Collection. Library ini menyediakan berbagai struktur data tambahan seperti koleksi list, map, dan queue. Jasper Report menggunakan library ini untuk mengolah data yang akan ditampilkan pada laporan. Yang selanjutnya, Common Register. Library ini digunakan untuk membaca dan memproses file XML. Karena file laporan Jasper Report disimpan dalam format JRXML, yang berbasis XML, maka library ini dibutuhkan agar file tersebut dapat diproses oleh program. Yang selanjutnya, Common Logging. Library ini berfungsi untuk mencatat informasi atau pesan selama aplikasi berjalan. Library ini membantu Jasper Report dalam menampilkan log apabila terjadi kesalahan maupun saat proses laporan sedang dijalankan.
Selanjutnya ada e-tag. Library ini digunakan untuk menginstalkan dokumen dalam format PDF pada Jasper Report. Library ini berfungsi ketika laporan ingin diekspor atau dicetak menjadi file PDF. Yang terakhir yaitu Jasper Report Font. Library ini digunakan untuk menyediakan jenis huruf tambahan pada laporan sehingga tampilan nota tetap rapi dan sesuai meskipun dibuka pada komputer yang berbeda. Dengan menambahkan seluruh library, aplikasi dapat terhubung ke database MySQL menggunakan JDBC, mengolah data transaksi, serta membuat penampilan laporan menggunakan Jasper Report. Semua library saling mendukung agar aplikasi berjalan dengan baik tanpa terjadi error saat dijalankan. Karena semuanya sudah selesai, mungkin kita akan ke tes aplikasi. Kita run pada Java NetBeans. Mungkin teman saya yang akan mendemonstrasikan. Di sini pertama-tama kita coba tombol. Setelah tadi udah dijelaskan semuanya, kita ini adalah mencoba button tombol-tombolnya saat digunakan. Yang pertama-tama kita coba tombol tambah barang. Pertama kita masukkan kode barang terlebih dahulu, yaitu BR005. Kita urutkan nama barangnya, kita coba flash disk. Flash disk 16 GB. Nah, coba ini kita kategorinya kita pilih dulu, yaitu storage. Setelah itu harganya kita coba 70.000. Nah, itu kita masukkan stoknya untuk barangnya. Jadi stok ini untuk buat kita mengetahui stoknya pada saat nanti kita membeli, jumlah stoknya mencukupi apa tidak. Kita kasih 12. Itu kita tambah barang ini. Jika ada pesan data berhasil disimpan, maka ini barangnya bisa disimpan di tabel database. Ini barang sudah tersimpan di daftar barang atau ke database yang barang tadi di MySQL tadi. Setelah itu kita coba ke tombol baru. Di sini kan ini sudah ada kuncinya. Ini ada kode barang BR05, flash disk 6 GB. Nah, itu kita pencet baru. Pada kita klik tombol baru, maka filenya hilang semua, kembali ke kode barang seperti semula yang tadi. Setelah itu kita coba ke edit barang. Sebelumnya kita klik dulu ke tabel daftar barang, klik yang kelima tadi, kita coba ganti harganya, kita coba ganti 80.000. Yang awalnya 70.000 kita ganti 80.000, lalu stoknya kita ganti menjadi 10. Kita coba edit, kita klik tombol button edit barang. Jika ada pesan data berhasil diubah, maka tadi bisa diubah, lalu kita klik OK. Maka di sini akan berubah dengan tadi harganya dari 70.000 menjadi 80.000, lalu stoknya kita dari 12 menjadi 10. Setelah itu kita coba hapus. Sini sebelum di tombol hapus, kita klik dulu, pilih salah satu. Kita coba pilih nomor 2, mouse RGB ini kita klik, lalu kita coba hapus daftar barangnya. Sini kita hapus. Konfirmasi, yakin ingin menghapus data ini? Jika yakin, maka klik yes. Setelah itu maka ada pesan data berhasil dihapus, maka klik OK. Nah, di sini maka daftar barangnya tadi sudah tidak ada di database atau di kolom. Setelah itu kita coba ke keranjang transaksi. Sebelum ke keranjang transaksi, kita pilih dulu barangnya yang ingin dimasukkan ke keranjang. Coba ini SSD NVMe 2563.
ini harganya ini stoknya tinggal 6. Maka jika mau milih tinggal jumlahnya, jangan melebihi stoknya. Saya coba 3, harganya akan otomatis ada di sini. Nah, itu kita ke tambah keranjang. Setelah itu jika ingin nambah lagi, kita klik lagi, kita pilih coba keyboard. Lalu di sini sama, kita masukkan jumlahnya, kita coba 1, harganya akan muncul sendiri di sini, otomatis. Nah, itu kita masuk ke tambah ke keranjang. Setelah sudah mencukupi pada transaksi, sini ada jumlah. Nanti ada total item 4. Ini adalah jumlahnya yang di dalam transaksi yang kita telah lakukan tadi. Nah, itu ini ada total bayar, yaitu total subtotal dari semua transaksi yang kita sudah masukkan ke transaksi ini. Setelah itu kita simpan. Kita simpan ini, klik kita simpan. Maka ada pesan transaksi berhasil disimpan. Jadi maksud dari tombol simpan ini yaitu untuk menyimpan keranjang transaksi ini yang sudah kita masukkan tadi. Nah, itu setelah itu di tombol cetak dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelum ke tombol cetak, saya akan menjelaskan tentang transaksi bisa dihapus. Di sini kita akan coba menghapus salah satu dari transaksi ini. Kita akan coba yang transaksi TR002. Kita klik TR002, hapus transaksi. Di sini akan muncul pesan konfirmasi. Jika yakin maka kita klik yes. Kalau tidak, nanti kita klik no. Kita coba hapus. Nah, di sini dia sudah dihapus, muncul pesan transaksi berhasil dihapus. Nah, maka transaksi di tabel transaksi ini akan hilang. Selanjutnya kita akan masuk ke coba tombol cetak. Untuk tombol cetak, sebelum menekan cetak, kita pilih dulu transaksi yang akan dicetak. Kalau ada beberapa transaksi di sini, kita tinggal pilih transaksi apa yang mau dicetak, tinggal klik, lalu kita klik cetak. Nah, di sini akan muncul nota transaksi dari yang kita cetak tadi. Ini laporan dari desain Jasper report tadi. Di sini hasilnya. Jika ingin laporan ini mau di print, kita tinggal di kiri atas ada print dan save, kita pilih print. Nah, di sini ada pilihan printernya. Ini kita bisa ke simpan di PDF juga. Ketika mau print, kita pilih berapa yang akan di print. Kalau sudah, klik OK. Kalau untuk menyimpan laporan ini, kita klik save di sini. Kita pilih di mana kita mau save. Contoh, saya akan kasih ke download di sini. Kita save. Jika sudah, maka bakal tersave di download tadi. Oke, demikian penjelasan. Sebelum penutupan, saya akan coba keluar dulu. Di sini ada tombol keluar, kita klik, maka akan keluar aplikasi. Nah, ketika seperti itu, berarti aplikasi sudah berjalan dengan normal, maka proyek ini berhasil dibuat. Demikian penjelasan kami mengenai pembuatan aplikasi toko komputer dan aksesoris ini, mulai dari perbuatan database, koneksi ke Java, pembuatan program, hingga proses pencetakan laporan menggunakan Jasper Report telah kami jelaskan pada video ini. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah menyimak presentasi saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pembuatan aplikasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.